Ya, jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rucita. Hari ini kita akan diskusi atau membahas berbagai metode untuk bebas kacamata. Jadi karena kegiatan sekarang sudah banyak yang pengen bebas kacamata, mari kita bahas satu persatu. Oke dok, silakan. Oke. Jadi kacamata itu adalah alat bantu yang sangat baik sebetulnya bagi penderita kelainan refraksi, baik itu minus, plus maupun silinder. Tetapi pada aktivitas tertentu, kacamata itu bisa menjadi penghalang atau menghambat kita dalam beraktivitas. Nah, contoh kegiatan apa saja sih yang sebaiknya nggak pakai kacamata? Yang pertama, misalnya atlet atau olahragawan. Nah, kalau misalnya kita pakai kacamata, kita sedang berlari, kemudian keringetan, berembun, dan lain-lain, pasti akan menghalangi penglihatan dan membuat jadi tidak maksimal. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita mau jadi tentara, nah ini dari tes masuk aja sudah nggak boleh memang pakai kacamata ya gitu, dan akan membuat menghambat juga kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti. Kemudian contoh yang ketiga di sini misalnya kita terjun di dunia entertainment, jadi model misalnya. Nah itu pasti kalau kita pakai kacamata juga sulit, misalnya kita mau pakai make up atau kita lagi syuting atau apa ya, pasti itu bisa mempengaruhi juga performance dari kita. Ini hanyalah sebagian contoh kecil, dan masih banyak lagi yang lainnya yang profesi-profesi lain yang mana memang membutuhkan bebas kacamata. Nah, jadi apa saja yang bisa dilakukan supaya kita bisa bebas kacamata? Di sini ada 3 metode ya, 3 garis besar yang bisa dilakukan. Nah, jadi memang prosedur untuk pembedahan untuk bebas kacamata ini dilakukan pada yang usianya lebih dari 18 tahun ya, gitu. Yang pertama yaitu laser refraktif surgery. Jadi di sini tekniknya dengan menggunakan laser untuk mengubah kekuatan dan kelengkungan kornea sehingga dapat mengkoreksi mata minus, plus maupun silinder. Bisa atau tidaknya teknik ini dilakukan tergantung pada kondisi kornea dari pasien dan hanya bisa dilakukan pada mata yang sehat. Itu artinya tidak ada kelainan lain pada mata selain kelainan refraksi seperti mata minus, mata plus, atau silinder. Yang mana laser refraktif surgery ini dibagi menjadi tiga cara. Nah, supaya lebih jelas, mari kita simak video yang berikut ini. PRK, generasi pertama laser vision correction yang masih digunakan untuk kondisi mata tertentu. PRK ditandai oleh ablasi pada permukaan kornea. Pertama, dokter akan memberi tetes alkohol untuk melepas epitel dan kemudian membersihkannya. Excimer laser menyempurnakan bentuk kornea dan kelainan refraksi pun terkoreksi. Hanya dalam hitungan detik saja. Di akhir prosedur, dipasanglah bandage contact lens untuk melindungi mata hingga epitel terbentuk kembali. Nah, yang berikut ini adalah untuk femtosecond LASIK yang mana sering banget ya kita dengar metode LASIK ini. Nah, yang kemudian adalah teknik dari yang namanya SMILE. Jadi SMILE ini adalah metode yang terbaru yang mana hanya membutuhkan luka yang sangat kecil sekali, seperti yang ada dalam video ini.
Smile, tindakan laser tanpa flap dengan pemulihan yang sangat cepat. Generasi ketiga laser vision correction dengan perpaduan keunggulan dari PRK dan LASIK. Femtosecond laser dari Smile akan membentuk lentikul tipis di dalam lapisan stroma kornea sesuai ukuran kelainan refraksi pasien. Dokter akan mengangkat lentikul melalui sayatan yang sangat kecil sebesar 2 sampai dengan 4 mm, sehingga minim risiko dan hampir tanpa rasa sakit. Pengambilan lentikul mengubah bentuk kornea dan membuat kelainan refraksi pasien terkoreksi. Oke, nah itu tadi beberapa jenis dari laser vision correction atau yang kita kenal dengan LASIK, yang mana metodenya itu dilakukan pada kornea mata kita. Nah, kemudian teknik yang kedua yaitu phakic IOL atau gampangnya kita sebut dengan implantasi dari lensa, yaitu tindakan pada mata dengan metode implan lensa intraokuler pada mata untuk mengkoreksi kelainan refraksi. Metode ini cocok bagi pasien yang memiliki minus tinggi dan tidak sesuai untuk dilakukan tindakan LASIK atau pada pasien dengan kelainan kornea tertentu. Jadi dari metode ini pada mata pasien kita masukkan lensa sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan oleh pasien, dan ini bisa dilakukan pada pasien mulai usia kurang lebih 18 sampai 30 tahun. Berikut ilustrasi videonya. A tiny incision is made in the eye. The implantable contact lens is inserted through this incision, and in some cases unfolded inside the eye. Once the lens is positioned in front of the eye's naturally clear lens, it provides the necessary correction to refocus light rays onto the retina. Ya, kurang lebih ya, itu tentang phakic IOL. Kemudian yang ketiga ini adalah yang namanya refractive lens exchange. Jadi di sini metodenya operasi mirip dengan operasi katarak, yaitu tujuannya untuk menyesuaikan power lensa mata agar dapat mengoreksi mata minus yang tinggi maupun silinder. Tindakan ini sesuai untuk pasien minus tinggi yang tidak bisa dilakukan LASIK dan usianya sudah mendekati usia presbiopia, yaitu dengan atau ada tidaknya katarak. Nah, jadi metode mana yang sesuai untuk Anda itu disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing pasien. Dokter nantinya akan memberikan saran metode mana yang paling sesuai. Setiap metode yang sudah saya sebutkan tadi memiliki keuntungan dan resiko masing-masing. Semua tindakan yang telah disebutkan sebelumnya itu sudah diaplikasikan di seluruh dunia dan sudah diuji keamanannya. Sekian sekilas penjelasan tentang metode berbagai untuk bebas kacamata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.